Ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antara mereka yang mendapatkan naungan itu adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anak muda? Kenapa bukan orang tua? Masa muda, masa bergairah, masa muda libido seksual tinggi, bergelora, masa muda godaan banyak, tapi ternyata ada sekelompok anak muda yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan mereka kelebihan karena memang sedikit. Mengapa salat tahajud lebih utama daripada salat yang lain? Karena memang sedikit yang melaksanakannya. Mengapa beribadah di bulan Sya'ban lebih utama daripada yang lain? Karena orang berebut beribadah di bulan Rajab, di bulan Ramadan, Sya'ban dibiarkan. Ketika orang beramal pada saat waktu yang sedikit, kurang orang memperhatikan, disitulah Allah memberikan kelebihan. Ketika anak-anak muda sibuk dengan geng motor mereka, sibuk dengan kelompok-kelompok komunitas mereka, sibuk dengan minum khamar, narkoba mereka, dengan pasangan mereka yang tidak halal. Tapi ini ada sekelompok anak muda diejek. Hari gini kamu masih begini, apa kata dunia? Hari gini kami belum juga berdekat. Maka tapi dia tetap percaya diri bahwa dia tidak ikut ucapan orang banyak. Dia tahu bahwa Allah pernah berpesan, wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut ucapan kebanyakan orang di atas muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkanmu saja dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia istiqamah. Dia yakin bahwa seperti yang dikatakan Nabi SAW, bada al-islamu gharibun, Islam ini awalnya datang dianggap aneh. Fasawfa yakunu ghariban, dan di akhir zaman nanti akan dianggap aneh. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh selama dia masih istiqamah dalam tuntunan Quran dan Sunnah. Inilah anak-anak muda yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi yang dibaca setiap malam Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah, siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, pada hari Jumat, pada petang Jumat, pada sore Jumat, adha'a lahu min nur, Allah Ta'ala terangi dia dengan cahaya ma bainal jumu'ataini, dari Jumat ini ke Jumat berikutnya. Ada apa dengan Ashabul Kahfi? Ada apa dengan surat Al-Kahfi? Ternyata di antara hikmah membaca surat Al-Kahfi, kita diingatkan tentang anak-anak muda yang luar biasa. Innakum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah anak-anak muda yang takut kepada Allah, beriman kepada Allah, dan kami tambah hidayah mereka berlipat ganda. Ternyata kalau anak muda yang beriman, hidayahnya berlipat ganda, bertambah-tambah. Karena memang semangat spirit anak muda yang luar biasa. Oleh sebab itu perlu kita selamatkan anak-anak muda kita dari berbagai macam ditarik tangan mereka yang sudah terjerumus ke dalam lembah nista. Diselamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, na'udzubillah. Di antara pertanyaan yang akan ditujukan pada manusia nanti di padang mahsyar, umur kemana kau habiskan? Ilmu sudahkah kau amalkan? Harta dari mana diperoleh dan kemana digunakan? Anggota tubuh, mata, telinga, tangan, kaki, sudahkah dipakai untuk kebaikan? Tapi ada satu lagi, an syababihi fima ablah. Syabab, masa muda, kemana saja kau habiskan? Tidak bisa ditebus masa lalu dengan apapun kecuali memperbaiki diri. Syababul yaum rijalul ghad. Anak-anak muda saat ini, mereka yang akan menjadi rijal, pemimpin-pemimpin masa depan. Bila ingin melihat bangsa ini 20 tahun akan datang, lihat remajanya sekarang. Lihat anak-anak muda sekarang. Oleh sebab itu mereka mesti kita fasilitasi. Pengurus masjid mesti membuatkan satu kajian khusus, memunculkan tokoh-tokoh anak muda, sehingga mereka lembut hatinya ketika orang ini berbicara. Kita pakai lidahnya, pesan-pesan dari kita, tapi lidah yang kita pakai lidah mereka, karena akan menyentuh bilisani qaumihi, dengan lisan lidah kaumnya. Ketika kita berhasil meraih hati anak-anak muda ini, mungkin tidak selamanya dengan ceramah, dengan bermain bola, bermain takraw, bermain di lapangan futsal sambil bersenda gurau, dengan tetap menutup aurat, tapi kemudian kaji-kajian itu masuk ke dalam hati mereka, menyentuh perasaan mereka, sehingga mereka membuat komunitas,
komunitas pemuda hijrah. Maka saat itu kita sudah menyelamatkan. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Kendaraan tercepat, termahal zaman itu. Tapi ada yang lebih hebat. Khairum minad dunya wa ma fiha. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Anak muda yang mendapatkan pencerahan dari kajian-kajian. Maka saatnya sekarang zaman anak-anak muda berprestasi dengan teknologi canggih, dengan apa yang ada pada dirinya. Dia sudah terselamatkan, tapi dia tidak ingin hanya dirinya saja yang selamat. Dia ingin orang lain juga ikut selamat. Karena imannya mengajarkan, la yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang pada saudaramu sebagaimana kau sayang pada dirimu sendiri. Hai anak muda, bila engkau sudah selamat dari ngelem, sudah selamat dari narkoba, sudah selamat dari zina, jangan merasa saya sudah selamat. Tapi kau perlu menyelamatkan saudaramu, sahabatmu, kawanmu. Barulah di sana ada perjuangan. Ketika engkau sama-sama tertawa, tidak ada yang marah. Tapi kalau sudah engkau singgung kepentingannya, kau singgung maslahatnya, kau singgung hobi kebiasaannya, disitulah baru tahu kelihatan mana mana kawan, mana lawan, mana musuh, mana sahabat abadi. Kita lanjutkan kajian ini setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa TV One dimanapun berada, di antara 7 kelompok yang mendapatkan naungan di padang mahsyar saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Anak-anak muda, orang, laki-laki, perempuan yang hatinya tergantung di masjid. Nabi tidak mengajarkan duduk semua laki-laki lalu Nabi doakan, ya Allah buat hati mereka tergantung di masjid. Tidak, bukan demikian. Tapi berproses. Dibiasakan dari kecil. Muru auladakum bis salat, suruh anak-anakmu salat. Ibu tidak pernah berhenti mengatakan salat, salat, salat. Hafal surat-surat pendek. Berawal dari kecil. Ketika anak-anak sudah mulai menghafal surat-surat pendek tanpa membaca kertas. Berapa banyak anak-anak tidak bisa membaca tulis Arab tapi dia hafal surat-surat pendek. Dia hafal Alam Nasrah, dia hafal Ad-Duha, dia hafal Sabbih Isma Rabbikal A'la. Padahal dia tidak pernah melihat tulisannya. Mengapa dia hafal? Karena ada ibu yang mendidik, membacakan sambil duduk, sambil membaca buku. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dibaca berulang kali, masuk ke kepalanya. Itulah yang membuat dia nanti bisa menjadi imam salat untuk adik-adiknya, untuk kawan-kawan di sekolahnya. Sampai masanya itu yang akan menjadi modal dia menghadapi hidup ke depan. Siapa yang menanamkannya? Bukan gurunya di sekolah. Ibu. Al-madrasatul ula. Sekolah pertama yang membentuk generasi ini adalah ibu. Oleh sebab itu, masjid tidak boleh dilepaskan dari pemuda. Ketika pemuda lepas dari masjid, maka akan lahir pemuda-pemuda yang liar. Pemikirannya liar. Tindak tanduknya liar, kakinya liar, matanya liar. Yang paling berbahaya, hatinya liar, tidak lagi terikat di masjid. Tapi ketika ada komunitas, orang tua mesti memahami bahwa anak-anak muda ini perlu disentuh hatinya. Tidak lagi seperti zaman dulu, anak-anak muda silakan datang ke masjid. Sekarang kita mesti tanya mereka, kamu mau apa? Kenapa tidak datang ke masjid? Kami sebenarnya mau ke masjid, tapi ustaznya tolong diganti yang lebih perhatian pada anak muda, yang gaya bicaranya ikuti selera mereka. Kita mesti jemput bola sekarang. Kalau tidak tahu apa yang terjadi dengan anak-anak muda kita di masa akan datang. Yang hari ini kelas 1 SMP, sekolah menengah pertama, tahun 2018. Jangan lupa 2028, 10 tahun akan datang, 3 tahun sekolah menengah pertama, 3 tahun sekolah menengah atas, 4 tahun S1, yang hari ini baru saja duduk di bangku SMP, masih bercelana pendek berwarna biru. 10 tahun akan datang dia sudah ikut tes CPNS, BUMN, perusahaan, manajer, polisi, tentara, dewan perwakilan, bahkan mungkin akan menjadi DPD, menjadi wakil-wakil rakyat. Apa akan terjadi pada umat bangsa ini kalau tidak dari sekarang dia dibesarkan dengan masjid? Itulah mengapa Nabi SAW membiasakan membawa anak-anak kecil
Bahkan cucunya pun dia bawa ke masjid. Untuk apa? Membiasakan diri. Pepatah Melayu mengatakan Allah bisa karena biasa. Orang akan bisa melakukan sesuatu karena terbiasa dari sejak kecil. Nabi SAW mengajarkan ini. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain adalah dua orang pemimpin pemuda ahli surga. Karena memang dari sejak masa muda mereka menjadi pemuda yang menjadi pemuda idola. Hati orang sudah terpaut dengan mereka. Suatu ketika orang yang baik ini melihat ada orang tua yang wuduknya tidak benar. Tapi mereka sebagai anak muda tidak berkata, hai orang tua ini wudukmu salah. Tidak. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sambil bercanda bergurau. Bagaimana cara wuduk di depan orang tua itu. Lalu mereka pun berwuduk dengan cara yang keliru salah. Diluruskan oleh saudaranya. Cara wuduk yang benar begini. Lalu orang tua itu melihat, oh ternyata begitu wuduk yang benar. Tanpa berkata-kata kasar. Karena mereka memang dididik dari Madrasatun Nubuwah. Sekolah pendidikan kenabian kerasulan. Bunda mereka adalah Sayyidatuna Fatimah. Ayah mereka Sayyidina Ali. Datuk mereka adalah Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tiru generasi ini, maka akan menjadi generasi-generasi Rabbani. Ada akhlak, ada kebaikan, ada pengetahuan di dalam kepalanya. Ini yang akan menjadi pemimpin masa depan. Hatinya lembut menerima ajaran, pikirannya terang benderang, cerdas. Maka ketika bertemu antara kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual, mereka akan menjadi anak-anak muda alladzina yadhkurunallah. Mereka berzikir mengingat Allah qiyaman, semasa tegak berdiri beraktivitas, ada jabatan kekuasaan. Wa qu'udan, saat duduk mulai tidak lagi bekerja beraktivitas. Wa ala junubihim, bahkan ketika mereka sakit terbaring di rumah sakit tetap mereka berkata Allah, Allah. Berawal dari masa muda mereka yang biasa-biasa, kemudian menjadi orang remaja, orang tua yang luar biasa. Ini yang dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa lagi dibanggakan, apalagi yang bisa dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali anak-anak muda yang ketika kita mati sudah menjadi santapan cacing tanah, tapi mereka tetap berjalan di atas muka bumi Allah. Mereka katakan nasihat kebenaran, kebaikan, mengalir pahalanya ke makam kita. Mereka sampaikan segala kebaikan-kebaikan, perbuatan-perbuatan, action mereka dalam amal soleh, membuat mengalir dia dalam alam barzakh kita. Oleh sebab itu, ketika kita biarkan anak muda terlepas dari masjid, terlepas dari iman, terlepas dari akidah yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, terlepas dari Al-Quran, apalagi yang diharapkan dari mereka selain kehidupan yang hampa dan sia-sia. Hidup ini pendek, singkat wahai saudaraku, tapi efek yang akan diterima nanti luar biasa. Mungkin bermain-main dengan hawa nafsu ini hanya sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Tapi yang akan kita terima di hadapan Allah, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Apa yang akan engkau tuai esok hari, tergantung apa yang engkau tanam hari ini. Menebar angin, menuai badai. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat dari itu semua. Insya Allah pemuda kita akan menjadi pemuda yang rabbani, yang dibesarkan di masjid dengan iman dan takwa. Kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ma'syaras syabab, kata Nabi, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kamu yang sanggup untuk menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Godaan zaman dulu dengan zaman sekarang masih tetap perempuan, tapi caranya yang luar biasa. Dulu orang ingin berjumpa dengan perempuan, dia mesti keluar rumah, dia mesti mencari orang, tampak, mesti bertamu ke rumah orang. Tapi hari ini, dia duduk di dalam rumahnya, maka godaan luar biasa. Kemajuan teknologi, pisau bermata dua, ada sisi dia mendatangkan manfaat, tapi mudarat yang diterima juga luar biasa. Maka Nabi sudah memprediksikan di akhir zaman nanti godaan ini luar biasa. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah itu menjaga pandangan kehormatan dirimu, wa ahsanu lil farj, dan menjaga kehormatan kemaluanmu. Wa man lam yastati', siapa yang tidak sanggup, fa alaihi bisawm, maka hendaklah dia melaksanakan puasa sunat 3 hari dalam sepekan, 3 hari dalam sebulan, 13, 14, 15.
Saya sanggup lebih banyak daripada itu. Puasa Nabi, puasa Senin, Khamis, Senin, Khamis, Senin, Khamis, Senin, Khamis. Saya lebih mampu daripada itu. Puasa Nabi Daud 3, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 sampai 15 hari dalam sepekan. Maka tidak ada cara lain selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan anak-anak muda. Dia mesti mengerti dirinya. Siapa orang yang paling celaka? Halaka mur'un lam ya'rif qadrahu. Orang paling celaka adalah orang yang tidak mengerti siapa jati dirinya. Saya orang yang paling mudah menerima respon dengan mata, maka jaga pandangan. Saya adalah orang yang paling mudah terpukau jika mendengar berita, jaga pendengaran. Saya adalah orang yang paling tidak dapat bergaul dengan orang yang bisa merusak keyakinan, akidah, pengetahuan saya, maka jaga pergaulan. Kita lah yang paling mengerti tentang diri kita. Apa yang paling kita takutkan, apa yang paling kita khawatirkan. Kalau ada orang tidak mengerti dirinya sendiri, halaka mru'un lam ya'rif qadrahu. Itulah orang yang paling celaka. Kenali dirimu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya yang lemah, kenallah dia Allah yang Maha Kuasa. Siapa yang mengenal dirinya yang hina, maka kenallah dia Allah yang Maha Agung dan Mulia. Maka kenali siapa dirimu, bagaimana sifat karaktermu, bagaimana kelemahanmu, di mana engkau akan mendapatkan ketenangan. Oleh sebab itu, anak-anak muda yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ceritakan mereka di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menceritakan mereka tentang balasan yang akan mereka terima, perjuangan apa saja yang mereka lakukan. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, pada saat itu Abdullah ibnu Abbas berumur 15 tahun. Pada saat itu Abdullah ibnu Umar berumur antara 18 sampai 20 tahun. Ketika itu mereka amat sangat muda belia. Abdullah bin Amr bin As 20 tahun. Di antara para sahabat penghafal Nabi itu yang paling agak tua sedikit adalah Abu Hurairah, berumur lebih kurang 33 tahun. Tapi yang lain daripada itu adalah anak-anak muda yang luar biasa. Zaid ibn Thabit yang pernah berkata, "Ta'allamtuhu wa hadaqtuhu nisfa syahrin." Aku pelajari bahasa Yahudi di Madinah dan aku faham sefaham-fahamnya sampai bisa menerjemahkan surat-surat yang mereka kirimkan kepada Nabi SAW setengah bulan saja. Di Madinah ada Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qunaiqa, Qainuqa, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Khaybar. Dan mereka hidup bertetangga sama seperti kita bertetangga dengan negara asing. Dan lalu kemudian mereka tidak ingin kata-kata kasar, caci maki kepada Nabi SAW tidak terbalas. Maka Nabi SAW juga tidak ingin ada pengkhianatan. Maka diperintahkanlah Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu mempelajari bahasa ini. Dan ketika Nabi SAW meninggal dunia, umur Zaid bin Thabit berkisar 20 tahun. Artinya apa? Umur belasan tahun dia sudah menjadi translator, penerjemah Nabi SAW. Mana anak-anak muda kita? Mana para penterjemah kita? Bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Korea, ini semua mesti ada. Siapa mereka? Mereka adalah anak-anak muda yang berprestasi dalam bidang teknologi, dalam bidang bahasa, dalam bidang komunikasi, dalam bidang arsitektur. Tapi mereka juga tidak pernah melupakan Allah dalam gerak dan langkah mereka. Ketika mereka diam, mereka sedang berpikir. Ketika mereka bergerak, mereka sedang berzikir. Geraknya zikir, diamnya fikir. Sesuai dia dalam segala hal. Bisa berdikari, bisa memenuhi kebutuhan dirinya. Itulah orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dalam dirinya ada kekuatan akidah yang benar. Dalam dirinya ada buah dari akidah yang benar, itu adalah ibadah yang benar. Buah dari ibadah yang benar itu adalah akhlakul karimah. Tidak mungkin dia berakhlakul karimah kalau ibadahnya tidak benar, dan tidak mungkin dia akan beribadah dengan benar kalau akidahnya tidak benar. Semua berawal dari pondasi akidah. Setelah pondasi akidahnya benar, maka akan melahirkan ibadah. Ibadahnya benar akan melahirkan akhlak yang baik, menghormati guru, memuliakan ulama. Tapi bila kita lihat ada sesuatu yang tidak sesuai, berarti ini sedang bermasalah. Orang-orang yang bermasalah tidak mungkin bisa menyelesaikan masalah. Karena sedangkan masalah dia tidak dapat selesaikan, bagaimana dia menyelesaikan masalah umat, masalah kebangsaan, masalah keumatan,
Oleh sebab itu kita senantiasa meminta kepada Allah agar kita diberikan para pemuda-pemuda yang selamat dari segala macam malapetaka. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Allahumma aslih syabab al-muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma ja'alhum min huffazil Quran wal hafizat, jadikan mereka para penghafal Al-Quran, minal mujahidina fi sabilik, orang-orang yang bermujahadah, berjihad di jalanmu ya Allah, sehingga ketika kami mati meninggalkan alam semesta ini, kami tidak ragu sedikit untuk mewariskannya kepada mereka, karena mereka akan memakmurkannya, menjaganya, sehingga terwujudlah mereka menjadi khalifah, menjadi para pemimpin yang diwariskan Allah alam semesta ke tangan mereka. Mudah-mudahan mereka adalah bagian dari anak cucu kita insyaallah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Waffaqanallahu lima yuhibbu wa yardah. Taqabbalallahu minna minkum salihal a'mal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.